Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih bisa berjumpa dalam pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini antum semua akan belajar bersama Bu Febi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum antum semua melanjutkan pembelajarannya antum, terlebih dahulu antum semua harus menyiapkan buku tematiknya antum. Sudah siap? Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, agar antum semua lebih mudah memahami pembelajaran yang Ibu Guru berikan, terlebih dahulu kita berdoa. Yadun, posisi berdoa. Ta'uz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu pada pembelajaran 1, siswa dapat mengidentifikasi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Nah, pada pembelajaran 2, siswa dapat mengidentifikasi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas. Yang kedua, siswa dapat menuliskan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas dengan tepat. Kita melanjutkan, Ibu Guru ingin mengingatkan antum, sebelumnya antum sudah belajar tentang bagaimana pertumbuhan manusia, pertumbuhan hewan, dan sekarang pertumbuhan tanaman. Nah, ini semua merupakan kehendak Allah, yaitu dengan diciptakannya tanaman, hewan, antum semua bisa atau dapat bertahan hidup tanpa adanya Allah menciptakan proses pertumbuhan pada tanaman dan hewan, maka antum semua tidak bisa memakan ikan ataupun daging, telur, sayur, dan buah. Begitupun juga tanpa adanya antum menjaga dan melestarikan ciptaan Allah, yaitu tanaman dan hewan, itu semua tidak akan bertahan hidup. Maka antum semua harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena dengan Allah menciptakan antum semua, tanaman, tumbuhan, antum semua bisa bertahan hidup. Maka antum bentuk rasa syukurnya antum dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contohnya antum selalu taat untuk sholat fardu, sholat sunnah duha, tahajud, membantu umi dan abi di rumah, serta selalu semangat belajar. Nah, selanjutnya
perkembangbiakan tumbuhan. Pasti antum semua penasaran. Bu Guru, apa saja sih perkembangbiakan tumbuhan? Nah, perkembangbiakan tumbuhan yang pertama ada perkembangbiakan secara alami, dan yang kedua ada perkembangbiakan buatan. Nah, sekarang kita akan belajar perkembangbiakan alami. Perkembangbiakan alami terbagi atas dua. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Di mana pada proses perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, sebagian besar tumbuhan berkembangbiakan dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang biak menjadi tanaman baru. Tanaman baru tersebut tumbuh menjadi tumbuhan dewasa dan berbuah. Nah, perputaran tahapan perkembangbiakan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, contoh dari tumbuhan dengan biji yaitu di sini ada gambar biji, di mana di dalam biji ada yang Ibu Guru tunjuk ini embrio, di mana embrio merupakan calon tumbuhan baru. Kemudian yang di pinggir ini merupakan selimut biji untuk melindungi biji agar tidak mudah rusak. Nah, kemudian yang berada di tengah biji ini yaitu kotiledon yang berfungsi sebagai sumber makanan agar calon tumbuhan baru itu dapat bertahan pada biji tersebut. Nah, proses daur hidup tanaman semangka yaitu yang pertama, prosesnya melalui biji semangka. Setelah berproses, beberapa saat kemudian ia tumbuh menjadi kecambah. Nah, pada proses perkecambahan tersebut, ia mulai tumbuh menjadi tanaman semangka. Nah, setelah tumbuh menjadi tanaman semangka, tanaman tersebut berbunga dan menjalar. Nah, setelah menjalar, tanaman semangka tersebut kemudian berbuah, di mana pada proses pembuahannya ia mempunyai beberapa waktu untuk menghasilkan buah semangka ini. Kemudian setelah menjadi buah semangka, ia kembali menjadi biji. Dan begitu pun seterusnya proses daur hidup pada semangka. Nah, selain semangka, contoh tanaman atau tumbuhan yang berkembang biak dengan biji seperti mangga, jeruk, rambutan, dan jambu biji. Ini semua merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas, di mana tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Nah, selain pada tanaman cocor bebek, ada juga pada tanaman pisang dan bambu. Nah, semoga apa yang Ibu Guru dapat sampaikan bermanfaat untuk antum semua. Doa mengakhiri perbuatan yang baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
wastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.